Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh bersama kami telah hadir pengamat politik dari Citra Institute, Pak Yusak Farhan. Selamat malam Pak Yusak. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Yusak, ini kan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto ini sudah menentukan beberapa program kerjanya ke depan ini terkait dana abadi pesantren, kredit startup milenial, lalu ada kartu Indonesia Sehat, kartu anak sehat, dan melanjutkan hilirisasi. Mengapa sih Pak pasangan dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini mengusung kelima program kerja tersebut? Ya, saya kira 5 program tersebut memang bukan program yang benar-benar baru ya, tetapi sudah ada di pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, saya kira pasangan Pak Prabowo Gibran ini kan mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya kira kalaupun pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini mengusung 5 program tersebut, ya saya kira wajar. Nah, yang kedua, kenapa program itu kemudian menjadi sesuatu yang difokuskan, ya karena memang 5 program tersebut ya memang itulah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita bicara misalnya program dana abadi pesantren, meskipun sudah ada dalam dana abadi pendidikan, tetapi memang fokusnya kan lebih dispesifikasikan ke kalangan pesantren. Jadi ini saya kira menjadi indikator keseriusan Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan perhatian mereka terhadap kalangan pesantren kan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal KIS bagi lansia, ya saya kira itu memang sudah ada di program Perlinsos atau perlindungan sosial, dan lagi-lagi sektor kesehatan saya kira akan menjadi sektor yang sangat vital kan bagi masa depan bangsa kita ke depan. Nah, berikutnya saya kira seperti program kartu anak sehat, saya kira juga ini sangat vital sekali dan memang harus didorong bagaimana kita punya generasi emas ke depan kan. Dan terakhir saya kira kalau bicara soal hilirisasi, ya ini sangat penting kan untuk menambah nilai produk, dan saya kira ini ada kaitannya bagaimana dengan membuka lapangan pekerjaan ke depan secara lebih masif lagi. Oke, ini kan yang menarik adalah program kerja terkait kredit startup milenial. Nah, ini program ini pastinya ini sasarannya adalah anak muda di Indonesia, begitu Pak. Pertanyaannya, apa benar sih Pak anak muda di Indonesia ini mayoritas sudah siap menjadi pengusaha begitu? Ya, pertama karena Mas Gibran ini kan mewakili kelompok milenial lah. Jadi kalaupun misalnya dalam salah satu programnya adalah mengusung kredit bagi pelaku startup dari kalangan milenial, saya kira ini wajar karena memang fokusnya ke arah sana. Dan dari data-data statistik saya kira kalau bicara pelaku UMKM dari generasi Z khususnya terkait dengan startup ini kan memang masih minim, sehingga harus diberikan satu stimulus yang bisa mendorong atau memfasilitasi pelaku startup dari kalangan milenial ini semakin kuat kan. Dan kalau kita bicara tentang kompleksitas tantangan bangsa ke depan, ya saya kira kita sudah harus mulai fokus untuk menata infrastruktur digital, termasuk salah satunya adalah memfasilitasi pelaku startup. Ya, negara-negara lain seperti Amerika, kemudian Kanada, Inggris, India kan saya kira sangat concern dan fokus terhadap teknologi informasi. Nah, saya kira ini harus didorong dan pasangan Pak Prabowo Gibran memang harus fokus ke arah sana juga. Oke, ini kan program kerja ini sudah ada beberapa program kerja di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya nih Pak ya. Mengapa sih Pak program ini dituangkan kembali dalam programnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini tujuannya apa Pak? Apakah menjalankan kembali dari visi misi Pak Jokowi yang saat ini mungkin belum sepenuhnya terlaksana begitu? Iya, saya kira tadi ya, karena Pak Prabowo Gibran bagaimanapun ini adalah pasangan capres dan cawapres yang mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, sehingga apa yang belum tuntas di era Pak Jokowi ya memang tetap harus dilanjutkan ke depan.